Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Creative Sadness. Ya, di video ini saya akan membawakan alur cerita film, yaitu dengan judul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Film ini diperankan oleh Natasha Wilona dan Ria Ricis yang sangat unyu-unyu dan imut-imut sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita tonton filmnya. Putar intronya. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Sienna. Ia terbaring lemah di rumah sakit. Namun tak lama kemudian dia pun tewas. Ketika jasad Sienna ingin dimasukkan ke kamar mayat, seketika itu jasad Sienna pun kembali bangun, yang membuat petugas rumah sakit itu sangat ketakutan. Petugas tersebut langsung lari terbirit-birit karena melihat jasad Sienna yang bangun kembali. Scene berpindah ke sahabatnya Sienna yang bernama Flo. Flo sedang melihat kenangan bersama Sienna, namun betapa terkejutnya dia melihat arwah Sienna datang. Dan ia pun lari terbirit-birit menuju sahabat-sahabatnya. Ketika Flo mengadu kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia melihat Sienna, namun sahabat-sahabatnya tidak percaya. Dan ketika itu mereka semua ketakutan karena arwah Sienna datang. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk memegang kakinya Sienna, dan betapa terkejutnya ia merasa Sienna masih hidup. Dan Sienna bercerita bahwa ia sudah mati suri. Ia di depan mencari sebuah gelang tanda persahabatannya tersebut yang telah jatuh dan hilang. Dan betapa tersenangnya sahabat-sahabat tersebut bahwa Sienna masih hidup. Mereka pun bisa berkumpul seperti dahulu. Dan berpelukan seperti Teletubbies. Hayo, cungkel Sienna. Scene berpindah ke sekolahan. Untungnya kematian Sienna tidak banyak orang yang tahu, hanya sahabatnya saja yang tahu. Di situ ada seorang pria yang bernama Brahma. Brahma adalah seorang cogan, banyak sekali ciwi-ciwi atau jabla-jabla yang mengejar dia. Namun ia acuh tak acuh dan dia hanya menyukai salah satu siswi yang bernama Sienna. Scene berpindah ke Sienna yang ingin boker di kamar mandi sekolah. Namun ia mendengar tangisan seseorang di dalam kamar mandi. Ketika ia buka, ternyata itu adalah temannya Sienna sendiri yang bernama Aini. Aini sangat terpukul dan nangis. Ketika ia melihat ke dalam kamar mandinya, ternyata ada sosok kuntilanak. Scene berpindah ke upacara. Dan di situ ada siswa yang bunuh diri. Ternyata siswa itu bernama Aini yang tadi dilihat oleh Sienna di kamar mandi. Sienna pun jujur bahwa sebelum Aini meninggal atau bunuh diri, ia melihat Aini sedang menangis di dalam kamar mandi dan di situ ada kuntilanak. Ketika Sienna sedang sendirian, ia dilabrak oleh salah satu geng yang bernama Denisa The Gang. Ia tampaknya cemburu karena ia belum bisa move on dari Brahma, dan Denisa ini adalah salah satu mantan dari Brahma, dan mengancam untuk jangan dekat-dekat dengan Brahma karena ia masih menyayangi dan mencintai Brahma. Scene berpindah ke malam hari. Ketika Flo sedang keluar, ia melihat bayangan putih. Dan ternyata itu adalah ibu kos. Malam semakin larut, namun Sienna kaget. Ia melihat hantu anak kecil di luar. Dan para sahabatnya mengikuti Sienna akan pergi kemana.
Betapa terkejutnya Siana melihat hantu itu. Dan anehnya, para sahabatnya tidak melihat hantu yang Siana lihat. Hantu itu sepertinya mengikuti seorang satpam atau petugas penjaga sekolahan. Di pagi harinya, para sahabat Siana dan Siana merasa sangat terkejut karena semalam ia melihat penjaga sekolah itu baik-baik saja dan tidak sakit. Tapi di pagi harinya, penjaga sekolah itu meninggal dan sangat terkejut saat ia melihat anak tersebut, bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah yang meninggal. Di sini Flo masih belum percaya bahwa yang tadi ia lihat malam dengan Siana itu hantu anak kecil yang menyabut nyawa bapak tersebut. Namun di sini temannya menunjukkan bahwa hantu tersebut adalah kerabat yang ingin menjemput atau menyusul bapak tersebut. Di saat seorang guru sedang menjelaskan, Siana melihat hantu anak kecil perempuan. Namun di sini Flo tidak mempercayai apa yang dikatakan Siana. Susah emang, cewek mah keras kepala. Aduh, aing mah. Ampun. Dan di sini ia ditanya oleh seorang guru. Ada apa di planet Mars? Ada hantu. Kok hantu sih? Lo gak mau keluar? Gara-gara lu ya. Hati-hati Bu, ada hantu. Oke, Sen berpindah ke Brahma yang ingin menjemput Siana. Ia ingin menjemput Siana karena ia diundang oleh temannya di pesta dangsa. Dan Brahma pun ingin balapan bersama teman-temannya karena ia sudah berjanji ingin mengalahkan musuh bebuyutnya tersebut. Sesampainya di pesta dangsa, si Brahma langsung memberikan kado istimewa ke Siana. Dan Brahma ingin parkir motor dan izin ingin balapan. Namun di sini Siana melihat hantu, sehingga Siana sangat terkejut dan kaget, dan berkata kepada teman-temannya bahwa Brahma akan dijemput nyawanya. Di sini Siana mengejar si Brahma agar tidak ikut balapan karena Siana tahu Brahma akan mati. Tapi sahabat-sahabatnya ngeyel gitu. Aduh, ngeyel dibilangin sama orang yang tahu tuh, ampun. Dan di sini Brahma ingin melakukan balapan dan akan dimulai. Namun si Siana sangat cemas sekali. Tapi sahabat-sahabatnya tidak mengerti dan tidak tahu bahwa si Brahma akan tewas. Namun ketika balapan selesai dimenangkan oleh si Brahma dan sahabat-sahabatnya, itu Brahma masih hidup. Ketika itu sahabatnya tidak mempercayai Siana. Namun, alangkah kagetnya, mereka semua melihat Brahma tewas. Tuh kan, dibilangin sama yang tahu tuh nurut, coba makanya. Set. Nurut makanya kalau dibilangin tuh, ampun. Cewek emang keras kepala. Dan Siana pun sedih karena melihat Brahma tewas. Scene berpindah ke Siana yang melihat dan ingin membuka kado dari si Brahma. Semenjak kematian Brahma, Siana merasa sangat sedih dan sangat terpukul. Boneka tersebut bisa bersuara, yang bersuara I love you. Semenjak kematiannya Brahma, mereka semua itu mempercayai Siana bahwa Siana dapat melihat kapan seseorang itu akan mati. Tapi di sini Flo masih saja belum bisa percaya begitu saja. Di sini Flo mengabari saudaranya dan bahwa waktu dulu saudaranya pernah mati berumur 10 tahun, cewek. Dan di sini Siana bangun melihat hantu seorang anak kecil berumur 10 tahun. Betapa terkejut dan kagetnya.
saat Siana melihat hantu tersebut. Tampaknya hantu tersebut menginginkan arwah dari Flo. Dan mereka semua membuat sepakat bahwa kita harus melindungi Flo dan menjauhi barang-barang yang akan membahayakan Flo. Dan mereka semua sepakat akan menjaga Flo dengan sangat baik-baik. Barang-barang yang membuat bahaya Flo itu disingkirkan. Semuanya disimpan baik-baik oleh mereka semua. Shin berpindah ke sahabatnya Siana yang pergi ke dukun meminta pertolongan dan dikasih air. Minumkan air ini. Namun air tersebut jatuh dan pecah, yang membuat Siana sangat marah sekali. Karena mendapatkan air tersebut sangat susah dan jauh, sehingga Siana sangat marah dan membuat Siana itu diroyok oleh Denisa The Gang. Siana pun terbentur dan tampaknya kepalanya berdarah dan ingin ditolong oleh Flo. Ketika itu Flo rebutan kotak PDKK. Namun Flo terjatuh didorong oleh Denisa. Flo pun pingsan. Shin berpindah ke Flo. Flo sedang dirawat di rumah sakit. Flo berkata, "Sudah, jangan memikirkan diriku, pikirkan saja dirimu. Jangan khawatir, kamu tahu kapan aku mati. Jadi, tolonglah jangan khawatir," kata Flo. Namun, semua sahabat-sahabat Flo itu sangat merasakan kesedihan tersebut. Tidak tinggal diam, si Siana pun ingin pergi ke orang pintar tersebut. Sampainya di sana, ternyata orang pintar tersebut sudah berbeda. Orang pintar tersebut sudah buta. Sengaja ia butakan karena ia tidak ingin melihat kepedihan atau kematian seseorang. Dengan hal tersebut, ia bisa tenang hidupnya karena tidak bisa melihat kematian akan datang. Dan di sini Siana melihat Flo sedang duduk di kursi roda dan memeluknya. Flo pun berkata, "Tenanglah, aku sudah sehat. Tidak usah memikirkan diriku." Dan Flo mengembalikan gelang persahabatannya. "Tolong jaga gelang ini baik-baik." Dan betapa terkejutnya para sahabat Siana dengan muka sedih bahwa Siana telah meninggal dunia. Bisa disimpulkan bahwa yang tadi Siana lihat itu adalah arwahnya Siana yang ingin mengembalikan gelang persahabatannya tersebut. Dan cerita pun berakhir. Kini Siana pun berubah dan ingin memberitahu kepada semua orang bahwa ia bisa melihat kapan orang itu mati dan memberitahu tolong jaga dia sebelum ia mati. Intinya dari film ini yaitu tidak ada yang bisa menghindar dari kematian karena kematian itu adalah sebuah takdir. Oke, terima kasih yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga subscribe-nya juga dong. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.